Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim. Muslim. Oke. Ini ada on the way ke Kristen atau memang masih Muslim betulan? Aku Muslim beneran kakak. Cuman tidak ada on the way ke Kristen begitu, tidak ada ya? Cuman saya ada tertarik sedikit gitu. Saya sering nonton nih acaranya Kak Edi sini. Mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang Muslim. Saya sering nonton, cuman sedikit pengen tahu nih tentang Yesus nih. Boleh, gitu. silakan. Walaupun sebenarnya ada acara khusus besok di sini. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan seputar kekristenan? Yang pertama nih, maaf ya Kak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel VB Official. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melihat cuplikan-cuplikan video kesaksian maupun mereka yang mau belajar tentang iman Kristen dalam dalam room Edis TV. Mereka naik untuk berdiskusi ya, dan kita saksikan ini sampai selesai, jangan di skip supaya Bapak Ibu mungkin dalam pembahasan ini ada hal-hal yang Bapak Ibu belum ketahui, bisa mendapatkan poinnya atau bisa menjadi tahu. Karena itu tanpa berlama-lama mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Ya, selamat siang Kak Datvila. Selamat siang Kak Edis, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Kak Datvila? Aku sehat. Baik. Ya, Kak Datvila, saya mau tanya dulu nih, Muslimah atau Kristen? Aku Muslim. Baik. Apa yang mau Kak Datvila utarakan atau sampaikan? Ini maaf ya sebelumnya Kak, aku sedikit tertarik nih sama maksudnya lebih pengen tahu tentang Yesus gitu. Boleh nggak aku sedikit mengajukan beberapa? Boleh. Tapi kita tes dulu ini. Banyak orang yang ngomong di bawah tes. Nah, karena nggak boleh orang di sini ngaku nggak boleh. Ada tesnya. Biar nggak seperti Muhammad ngaku nabi jadi nabi betulan. Harus dites. Coba. Kalau Kak Datvila seorang muslimah, tolong bacakan surat ayat kursi. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim. Muslim. Oke. Ini ada on the way ke Kristen atau memang masih Muslim betulan? Aku Muslim beneran kakak. Cuman tidak ada on the way ke Kristen begitu, tidak ada ya? Cuman saya ada tertarik sedikit gitu. Saya sering nonton nih acaranya Kak Edi sini. Mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang Muslim. Saya sering nonton, cuman sedikit pengen tahu nih tentang Yesus nih. Boleh, gitu. silakan. Walaupun sebenarnya ada acara khusus besok di sini. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan seputar kekristenan? Yang pertama nih, maaf ya Kak. Asal usulnya Yesus Kristus itu bagaimana sih, kok bisa tiba-tiba dia bisa disebut sebagai Tuhan Yesus? Itu bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi pertama kita harus tahu dulu tentang konteks budaya apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka itu pada waktu itu menanti-nantikan seorang Mesias, the Messiah kalau bahasa Ibraninya. Nah, lalu lahirlah seseorang yang bernama Yeshua. Nah, Yeshua itu dipercayai sebagai sang Mesias itu. Nah, gelar bagi sang Mesias itu, kalau orang Ibrani itu panggilnya Adon. Atau bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Arabnya itu Rob, atau bahasa Indonesianya itu Tuan atau Tuhan, sama itu. Dan bahasa Jawanya itu Gusti. Seperti itu. Dan yang saya dengar nih Kak, Bunda Maria itu mengandung bayi tanpa menikah dan melahirkanlah Tuhan Yesus. Saya berpikir apakah kok
Tuhan Yesus dilahirkan gitu loh. Maksudnya harus keluar dari batu begitu. Ya enggak gitu Kak. Saya Terus bingung gimana? gitu, asal usulnya gitu. Ya, Apakah sebenarnya itu ada dalam Injil ya. Makanya saya sarankan, kan di dalam agama Islam itu sebentar, kan di dalam agama Islam ada satu ayat yang mengatakan untuk beriman kepada Injil. Betul? Nah, di betul, dalam Injil itu diceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus. Mau saya bacakan? boleh? Baik, saya bacakan. Kita buka Lukas pasal yang pertama ya. Baik. Bagaimana tentang kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Baik. Kita mulai dari ayat yang ke-26 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah di sini bukan Allah ya. Allah di sini bahasa Yunaninya ini Theos atau bahasa Ibraninya itu Elohim. Ini tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Masih. Baik. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata Tuhan ya kepada Yesus itu adalah maksudnya dia itu the Messiah itu, sang Mesias yang dinanti-nantikan itu oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Jadi mereka, orang-orang Yahudi menanti-nantikan seorang raja yang akan menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi akan memberikan satu pemerintahan baru di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Yesus akan memerintah selama-lamanya di muka bumi ini pada waktu kedatangan dia yang kedua kali. Yesus sudah memerintah sekarang, dan Yesus sudah membentuk kerajaannya dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan umatnya sangat banyak. Makanya setiap orang yang takluk kepada Yesus, yang di hatinya Yesus memerintah, itulah pemerintahan Yesus. Jadi orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya, itulah umatnya, kerajaannya. Nah, nanti dieksekusi pada waktu kedatangannya yang kedua. Dia datang sebagai raja untuk memerintah di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Seperti itu. Itu kapan kira-kira kebangkitan Yesus yang kedua kalinya? Bukan kebangkitan Yesus kedua kalinya, kedatangan. Oh iya, kedatangan maksudnya. Maaf. Iya, ya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ini tentu saja perkara yang tidak bisa kita katakan hari ini atau kapan. Karena Bible sendiri mengatakan demikian. Kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari, maka kita disuruh berjaga-jaga saja. Seperti itu. Mengenai tanda-tanda kedatangannya diberitahukan, ya ada banyak sekali. Seperti itu. Yang jelas kita disuruh berwaspada atau siap siaga. Seperti itu. Oh maaf Kak, dalam bentuk apa itu kok berwaspada?
Waspada karena pada waktu kedatangannya itu kita tidak tahu. Makanya kita disuruh berjaga-jaga, artinya kita tidak lengah dalam pengertian, karena kalau kita tidak turut, tidak mengikuti apa yang dia katakan, maka kita ini akan dicampakkan atau tidak termasuk bagian daripada umat kerajaannya. Oh, begitu. Paham, paham, paham. Bukankah dalam agama Islam juga ada keyakinan akan datangnya Isa? Isa itu sama ya dengan dengan Tuhan Yesus, sama tidak? Ya, tentu sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Tetapi merujuk kepada tokoh yang sama. Saya kasih contohnya begini. Isa di dalam Al-Quran itu punya ibu yang namanya Maryam, setuju? Maryam, iya, setuju. Itu ya Maria, ya Bunda Maria, sama? Ya, Coba, Maryam. begini, kita bukan masalah ngomongin sama atau tidak samanya, tetapi kita berbicara mengenai tokoh yang sedang dibicarakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Orang yang berbicara tentang Jokowi punya ijazah asli, UGM, dengan orang yang berbicara mengenai Jokowi yang tidak punya ijazah asli, itu sedang membicarakan tokoh yang sama, betul? Betul. Tetapi tidak mungkin ada dua Jokowi. Salah satu berita tentang dia pasti tidak benar, kan begitu? Benar. Nah, sama dengan Isa dan Yesus. Isa dan Yesus itu sebenarnya tokoh yang sedang dibahas itu sama, tetapi tidak mungkin ada dua Yesus. Makanya kesimpulan saya, Isa itu adalah Yesus tiruan atau Yesus KW yang dikarang oleh orang-orang Arab. Nah, tapi meskipun demikian, saya mau tanya begini. Bukankah sosok Isa, anaknya Maryam, yang lahir tanpa persetubuhan antara laki-laki dan wanita itu akan datang kelak di dalam agama Islam? Tahu? Tahu, benar. Akan datang ngapain dia? Yang saya dengar datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sama berarti kan. Nah, seperti itu juga Yesus begitu. Kedatangan Yesus itu juga seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau benar-benar berpikir secara logis, yang kita nanti-nantikan itu kan Yesus. Yang menjadi tokoh yang terpenting atau esensial itu Yesus. Bukan Muhammad. Muhammad udah di kuburan. Seperti itu. Jadi maksudnya begini, saya bahasakan sederhana. Kalau kita membahas hal yang jauh, Kak Datvila itu belum nyampe ke sana. Makanya kita bahas hal yang sederhana. Gini, di hati kita ini, kita pakai bahasa metafora ya. Di hati kita ini ada sebuah tahta di mana itu yang akan mengendalikan kita. Contoh, saya kasih contoh. Sebagai seorang Muslim, benarkah Anda harus taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad? Halo? Iya. Oke. Artinya, ibarat kata, kalau bahasa metaforanya, hati Anda itu ada yang bertahta di situ, Muhammad, betul? Sure. Nah, makanya saya bilang, menjadi seorang Muslim artinya membuat hidup dikendalikan oleh Muhammad. Dan ketika kamu dikendalikan oleh Muhammad, kamu akan melakukan kehendak kemauan dia. Apa kemauan Muhammad itu? Hal-hal yang berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia. Iya. Berbahayanya seperti apa, Kak? Berbahayanya seperti ini. Menurut Muhammad, kamu kalau melihat orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, harus diapain?
Pertanyaannya aneh nih. Nah, memang belum tahu. Kalau menurut Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Muhammad, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tahu? Tahu. Kok arahnya mendesak ke jalan yang sempit? Maksudnya gimana? Iya, artinya orang itu jangan dikasih ruang. Makanya kalau ada orang Kristen ngelihat orang Kristen kebaktian pasti dibubarin. Karena ada ayat itu. Saya kasih contoh ya. Baik. Kita harus kembali ke metode konservatif kembali teman-teman ya. Saya akan balikkan kamera saya supaya Kak Datvila ngerti apa akibat dampaknya dari menjadikan Muhammad bertahta di hatimu. Baik. Makanya harus ganti itu. Jangan yang enggak bertahta di hatimu Muhammad, tapi harus Yesus. Baik. Kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Setuju? Hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Nah, tadi makanya saya tanya Kak Datvila, kalau Muhammad bertahta di hatimu, mengendalikan hatimu, berkuasa dalam hidupmu, berarti kamu harus melakukan apa perintah Muhammad, betul? Benar. Nah, ketika kamu melaksanakan ini, apa yang terjadi kepada hubungan sosial? Ya, ada negatif positifnya, Kak. Pasti ya. Sebutkan positifnya. Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya mungkin, ini kakak mau minta yang positif apa yang negatif dulu? Positifnya dulu coba. Kalau yang positifnya kemungkinan, ini ya Pak, aduh bingung nih. Nah kan, bingung kan? Baik, itu baru satu ya, ini baru satu. Saya kasih contoh lagi, Kita kasih contoh lagi. Saya akan jadikan bagaimana orang yang menjadikan Muhammad sebagai penguasa pengendali hidupnya nih. Katakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya, Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Contoh, Kak Datvila seorang muslimah menjadikan Muhammad yang bertahta di hati. Kalau ada tetangga orang Nasrani atau non-muslim, orang yang tidak beriman, datang meminta makan karena lapar, tidak punya makanan, bolehkah Anda beri makan? Boleh dong, karena dia Ini kelaparan. dikatakan ini. Jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Nah, bertentangan kan? Selama ini Kak Datvila kalau lihat tetangga kelaparan, tetangga tak punya beras, hidup susah, boleh nggak kasih beras? Pasti boleh kan? Pasti boleh. Nah, ternyata itu melanggar perintah Muhammad. Kata Muhammad, jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa nih. Nah, sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus, itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Muhammad. Apa kata Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa kelebihannya? Bukankah itu impas? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Beda kan? Begitu. Kalau Yesus mengajarkan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Muslim juga diajarkan, ya, kebaikan juga, kejahatan tuh harus dibalas dengan kebaikan. Enggak. Dari mana ada kayak begitu ajaran agama Islam? Enggak ada. Gini, Kak Datvila,
Makanya saya bilang begini, ini maksudnya, kerajaan surga itu maksudnya begini, kerajaan Yesus itu maksudnya begini. Jadi, Muhammad itu juga dia mendirikan kerajaan. Tapi kalau dalam perspektif kami itu kerajaan iblis. Nah, Iya, kok bisa iblis? ketika Anda menjadikan Muhammad dan Allah sebagai yang bertahta di hati, maka Anda akan melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh, bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Pernah dengar bagaimana wanita-wanita bercadar, berjilbab pergi ke Mabes Polri bawa rangsel? Pernah dengar? Belum pernah. Waduh, banyak nggak taunya ini teman-teman. Beda ini kayaknya kita. Ini kita beda frekuensi nih. Kayaknya kita harus ngobrolan nih. Ngobrol bagaimana cara mengolah tahu nih. Ini susah nih kalau kayak begini. Jadi itu adalah orang-orang yang telah dikendalikan oleh Muhammad dan Allah. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan hidup seseorang, pergilah dia ke Polsek Astana Anyar, meledak di sana, war. Ya kan? Pergilah dia ke gereja, bawa rangsel. Itu adalah contoh orang-orang yang hidupnya telah dikendalikan Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad, jangan. Tetapi Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itulah yang harus mengendalikan hidup seseorang, yang harus bertahta dalam hidup seseorang. Dengan demikianlah Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Supaya pemerintahan Tuhan itu turun di muka bumi. Dengan cara bagaimana Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Sehingga orang itu ngikutin perintah yang dari sorga. Kasihi sesamamu sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tuh. Ya kan? Itu makanya pemerintahan sorga itu turun ke bumi. Sampai nanti secara real dan nyata Yesus yang turun ke bumi untuk memerintah. Yesus itu adalah gambaran daripada dia yang tidak terlihat. Gambaran daripada dia yang tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Kakak, maaf saya potong Seperti ya. itu. Untuk saat ini keberadaan Tuhan Yesus, beliau itu di mana? Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Mohon maaf, sempat saya mendengar katanya Tuhan Yesus itu sudah meninggal karena disalib. Dan saya berpikir kalau Tuhan Yesus benar Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri gitu loh? Bagaimana dia menyelamatkan umat yang lainnya, sedangkan menyelamatkan diri sendiri pun dia tak sanggup. Itu bagaimana itu? Baik. Kalau Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut itu yang menguasai dirinya, apakah itu kemenangan atau kekalahan menurut Anda? Mengalah untuk menang. Susah, makanya teman-teman, saya itu jarang sekali. Makanya kita sembuhin dulu. Kalau Muhammadnya masih ada di situ, ini biasanya orang itu susah. Ya, jadi begini Datvila ya. Jadi Yesus itu mengalahkan maut. Makanya ada ayatnya dalam Bible. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, justru yang takluk, yang sekarang masih dikuasai, diinjak oleh maut, itu Muhammad. Muhammad itu sampai sekarang dia masih dikangkangi oleh kematian. Dia nggak bisa mengalahkan kematian itu. Kalau dia bisa mengalahkan kematian itu, dia bangkit. Makanya Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, maka juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kebangkitan daging di dalam kekristenan itu sesuatu yang sudah terjadi dan merupakan fakta realita yang telah menjadi kenyataan di dalam Kristen.
Tetapi dalam agama Islam, kebangkitan daging itu baru hanya omon-omonnya Muhammad. Gitu. Karena Muhammad tak ubahnya sama dengan Lia Eden, Lia Aminuddin, kemudian siapa, Mirza Ghulam Ahmad, yang semua cerita tentang hal-hal kosmik, tapi mereka tidak membuktikannya. Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh pendiri agama, tapi mereka semuanya mati. Mirza Ghulam Ahmad tahu? Tahu nggak? Saya mau potong nih, kok kakak menyebutkan Nabi Muhammad itu seperti sangat-sangat rendah seperti itu. Tak baik lah macam tuh. Sangat rendahnya bagaimana maksudnya? Itu tadi kakak bilang mati, macam bahasa seperti itu kan tak pantas disebut. Kita lebih enak menyebutnya meninggal dunia. Oh, meninggal. Baiklah, Muhammad meninggal. Baik. Dirasa kurang sopan. Baik. Sekarang saya tanya. Betulkah Muhammad sampai detik ini masih meninggal di kuburan? Iya, meninggal. Betulkah Anda pengikut Muhammad? Betul. Berarti kesimpulannya Anda pengikut orang meninggal, betul? Ya, karena semua manusia bakal meninggal. Kakak juga akan meninggal nantinya. Iya, makanya jangan ngikutin saya. Kamu kan manusia bukan? Hey, excuse me. Ini agak sedikit berat nih teman-teman. Ini satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya adalah dia berkata bahwa wanita-wanita muslimah itu akalnya separuh. Itulah satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya. Selain daripada itu saya nggak ada yang percaya. Kenapa kakak percaya? Kadat Villa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah Anda adalah pengikut Muhammad? Ya, saya. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Iya, sudah meninggal. Berarti Anda adalah pengikut mayat dalam kubur. Setuju? Bingung kan? Iya. Iya, itulah bedanya kita. Kekristenan tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada orang mati. Kekristenan itu dituntun oleh firman yang hidup. Makanya yang menuntun orang Kristen itu sang firman yang hidup. Bukan orang mati di kuburan. Kalau orang mati di kuburan itu tidak bisa menuntun kepada hidup. Bagaimana orang mati menuntun kepada hidup? Oke lah, begini Kadat Villa. Nanti kalau saya ngomong terus, nanti banyak Islam yang protes. Tahu nggak? Sehabis saya siaran, saya harus membalas banyak pesan dari Muslim. Kamu beraninya sama orang awam saja. Kamu gak berani menghadapi ustadz. Saya mengundang mereka dulu ya. Boleh? Boleh, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Datvila. Saya turunkan ya. Nah, nanti kita dibilang teman-teman, beraninya sama yang gak ngerti agama Islam. Saya turunkan ya. Oke, Baik, thank you ya. Sama-sama. Teman-teman sekalian, ya, yang Muslim, saya kan sudah bilang sama kalian, kalau kalian tidak tahu apa-apa, jangan naik. Nanti kalian akan membuat agama Islam itu semakin kesannya itu lemah, tidak berdaya. Coba kasihlah ustadz kalian itu naik. Ya, ustadz kalian yang naik coba. Kita kasih naik Dona. Aduh, wanita lagi. Hari ini wanita semua, saudara-saudara. Ya, Dona, selamat siang. Halo, Dona. Dona. Halo, Bang, maaf aku Kristen. Kenapa mengajukan permintaan naik? Aku pengen Abang fallback aku dong. Gini Dona, saya kasih tahu kenapa saya tidak mau. Banget. Baik, oke, sambil saya turunkan saya ngomong ya. Nanti kalau nggak ada yang lain ikut-ikutan. Gini, teman-teman, kenapa saya tidak memfallback atau mengikuti kembali orang-orang yang mengikuti saya? Bahkan banyak dari mereka yang dulu inbox saya, Bang, kok saya jadi di-unfollow? Gini, kan banyak sekali akun palsu. Ya kan? Jadi supaya teman-teman tidak bingung,
Saya itu hanya mengikuti satu akun saja, dan itu akun asli saya juga. Jadi hanya ada 2 akun saya. Jadi yang keduanya itu saling mengikuti. Jadi selain daripada itu nggak usah tanya lagi sama saya, sudah pasti itu akun palsu. Jangan inbox saya ngomong, bang ini akunmu atau enggak. Pokoknya kalau bukan yang 2 itu, udah pasti palsu, nggak usah tanya. Ya, udah pasti palsu. Ya. Oke. Kita kasih naik ada Sadam Faisal. Oke, Sadam Faisal. Ya, selamat siang, Faisal. Faisal. Macet ini. Ada 21.000 orang ya, teman-teman ya. Halo? Sadam Faisal? Macet lagi. Macet lagi, macet lagi. Dor. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar. Al-Alim. Oke, Al-Alim. Ya, Al-Alim, selamat siang. Silakan nyalakan kamera Anda. Sabar, saya pakai tapi dulu, Pak. Boleh, silakan. Teman-teman jangan lupa ya, follow akun asli ya, teman-teman ya. Kalau ada akun yang palsu, yang dia live, terus dia memutar-mutar rekaman, jangan laporan ke saya juga. Bilang langsung aja komen di situ, ini akun palsu, rame-rame kalian. Ya, silakan. Screenshotnya itu kalau udah hidup dulu sambil rekam layar gitu. Baru bawa ke Mabes Polri. Udah saya bilang, ormas-ormas Islam datang ke Mabes Polri. Udah dibilang. Silakan. Saya bilang bahwa Muhammad Nabi yang agak lain. Ya, silakan. Al-Alim. Muslim Ya. atau apa, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Sudah lama atau bagaimana nonton Edis TV, Bang? Barusan dibagikan sama teman tadi. Sebelum-sebelumnya nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali, Bang. Sungguh nekat yang nyata. Gitu. Baik. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saja baru masuk juga, Bang. Jadi bingung. Oke, Anda sebagai orang Islam, saya hanya ingin menginformasikan begini. Anda Islam itu pasti karena Anda tidak tahu itu agama Islam. Seandainya Anda tahu agama Islam itu apa, Anda akan meninggalkannya. Lah, Abang itu salah, Bang, kalau Abang mengucapkan kayak seperti itu. Kenapa Anda katakan salah? Coba saya tes, apakah Anda mengerti agama Islam? Sedikit lah. Baik. Saya tanya sama yang sederhana. Kalau tanya sama ini jangan berat-berat, nanti mereka nggak tahu. Ini, Bang, menurut Anda, apa sebabnya orang bangun kesiangan? Menurut akal sehat Anda? Kalau menurut saya, Bang, maksudnya bangun kesiangan itu kayak gimana, Bang? Contoh gini. Harusnya Anda bangun jam 5 nih, mau berangkat ke atau mau bangun 5 harusnya. Tiba Anda bangunnya jam 6 atau jam 7. Kira-kira menurut Anda penyebabnya apa? Nggak ada penyebabnya lah, Bang. Kalau menurut saya, Bang, inilah, Bang. Masa nggak ada penyebabnya? Coba. Iyalah. Saya kasih tahu nih, saya kasih bocorannya. Sabar. Coba silakan, Bang. Silakan. ulang. Apa sebabnya Anda bangun kesiangan? Seharusnya Anda bangun jam 5, tetapi Anda molor sampai bangun jam 6, bangun jam 7 gitu. Bablas tidurnya. Sebabnya apa? Menurut akal sehat. Menurut kajian ilmiah, apa sebabnya?
eh, kalau menurut saya ya bang, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai agama Muslim, ini kan ini bang, pertanyaan abang ini sabar bang. Bang, saya bantu. Penyebabnya satu, Anda tidur terlalu larut malam. Misalnya Makanya, seharusnya Anda jam 9 malam udah tidur, tapi Anda tidur jam 2. Yang nggak bisa Anda bangun jam 5, bablas. Oh, bukan gitu bang. Atau sebentar bang, biar saya ini kan. Sebentar. Atau terlalu lelah. Itu sama sebenarnya faktornya. Atau tidak punya waker. Ya kan? Atau ya hal-hal yang lainnya. Misalnya Anda tidurnya terlalu nyenyak, terlalu enak begitu. Kira-kira pendapat saya itu salah nggak secara kajian ilmiah? Nggak salah sih bang, nggak salah. Tadi itu makanya tadi saya bilang bang, itu pertanyaan abangnya itu kan saya baru masuk bang di rumah abang ini. Bisa abang mempertanyakan orang-orang yang seperti kita yang Muslim, kayak pertanyaan penyebab kayak ini. Oke, sekarang saya tanya, Anda tadi sudah setuju dengan saya. Menurut Muhammad yang Anda percayai sebagai nabi, orang yang paling nomor 1 di muka bumi, apa sebabnya orang bangun kesiangan? Menurut Muhammad. Menurut Nabi Muhammad ya. Saya minta maaf sebelumnya mas, abang. Kan tadi saya sudah bilang dari tadi kan. Apa? Saya tidak terlalu memahami. Nah, tadi itu saya bilang bang, alasan Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Tapi Anda tadi ngeyel, bilang, oh enggak gitu, enggak gitu kan? Saya bukan ngeyel bang, bukan tidak paham. Kan saya sudah jelaskan dari awal. Pertamanya saya masuk di rumah abang, saya mengetahui cuma sedikit, tidak sepenuhnya seperti ustaz-ustaz di luar sana bang. Nah, makanya saya bilang, seandainya abang mendalami agama Islam, sungguh-sungguh belajar agama Islam, maka Anda akan meninggalkannya. Oke, sekarang kita tes. Tadi abang tidak tahu kan penyebab orang Muslim atau manusia tidurnya bablas atau bangunnya kesiangan. Coba Anda tebak dulu. Menurut Muhammad sebabnya apa? Gara-gara lelah, bangunnya tidurnya terlalu terlambat, terlalu malam, apa kira-kira? Tebak dulu, apa kata Muhammad? Kalau menurut saya bang, palingan itu yang abang bilang tadi. Apa? Bukan. Kemungkinan bisa kecapean. Nih, penjelasan Muhammad, saya kasih tahu. Makanya kalau Anda tahu ajaran Muhammad, Anda akan meninggalkannya. Apa sebab orang bangun kesiangan? Perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan tuh karena setan kencing di telinga orang itu. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi bukan karena dia lelah, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan karena nggak ada yang bangunin, bukan. Karena setan kencing di telinganya. Nah sekarang saya balik dulu kamera saya tanya dulu sama abang. Abang percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Tidak bang, kalau setahu saya. Tidak. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami, maka Anda akan meninggalkan Muhammad. Jawaban tidak itu adalah bukti bahwasanya Anda tidak percaya kepada Muhammad. Setuju?
Nah, Pertanyaan penyebabnya anu. itu baru satu Bang. Belum lagi sekarang saya tanya, Abang wudu nggak? Berwudu untuk melaksanakan sholat. Oke, waktu wudu apa bacanya? Niatnya tuh apa bang? Iya, niat wudunya gimana? Nawait. Kenapa ya kalau Coba. jago anjir? Gugup. Nggak apa-apa, tenang. Tapi Apa jujur bang, niatnya, doanya kalau wudu? kalau salah mohon maaf ya karena saya Ya, juga nggak terlalu apa-apa. paham. Hmm. Nawa itu Gus apa itu? Oh iya. Nawa itu dua liro as akbari apa fadranillahi ta'ala. Saya berniat itu ya. Baik. Nah, waktu wudu itu menghirup air nggak lewat hidung? Gitu. Kalau saya bang, kalau saya lihat-lihat di Al-Quran kan. Bukan di Al-Quran, di tata cara sholat. Ya, tata cara sholat. Nah, betul nggak menghirup air itu ke hidung? Enggak lah. Coba ya. Tata cara sholat, saya kasih tahu sama Anda nih. Aduh. Nah. Itu sabar bang, itu abang lihat itu di ajaran apa mana? Ajaran Islam atau Kristen? Di dalam ajaran agama Islam, Bang. Oh ya, oke, boleh. Baik. Jadi Bang, di dalam agama Islam itu ada namanya ketika berwudu itu menarik air atau menghirup air ke lubang hidung, tahu? Nih, sebentar ya. Tata cara wudu. Perhatikan ya. Itu komen-komen di bawah buat apa malu, coy? Ini demi keagamaan kita lah. Wajar Iya. lah. Ya. Halo Adi Susanti Muslimah atau Kristen? Nya di keluarga Muslim. Maksudnya gimana itu? Muslim, KTP Muslim. KTP Muslim, Bapak dan Ibu Muslim. Muslim. Coba perjelas dulu biar kami dengar. Silakan. Iya kan saya Islam. Cuman 2 tahun terakhir ini banyak belajar tentang Kristen. 2 tahun terakhir belajar tentang Kristen. Lalu? Ya gitu, sekarang nih hatinya tuh udah bukan di Islam lagi. Selamat. Baik. Tapi gini, di sini nggak boleh asal-asal klaim, nggak boleh. Berapa tahun berarti jadi orang Islam? 33 tahun. 33 tahun. Coba bacakan dulu surat di dalam Al-Quran, terserah surat apa saja. Supaya kami percaya bahwa memang betul-betul Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana budu wa iya kana stain ihdina syiratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Nah, coba surat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syahril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah. Ada lagi? Udah cukup. Coba dong Kak Ade berbagi cerita dong. Gimana jalan ceritanya
kok bisa akhirnya meninggalkan agama Islam? Sebetulnya meninggalkan secara utuh belum, karena sekarang ini saya sering belajar Kristen, beberapa kali juga ikut ibadah ke gereja, diam-diam ini Bang Edis. Diam tapi kok di sini nanti pasti ketahuan. Kalau sekarang nih ketahuan ya udah berani ambil resiko. Oke, siap, mantap gitu dong. Artinya gini, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin hak dan kebebasan orang beragama dan berkeyakinan. Begitu, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Begitu. Nah, terus kira-kira nih hal-hal esensial apa begitu yang membuat Kak Ade akhirnya on the way menuju Kristen, walaupun belum jadi Kristen, belum udah dibaptis belum? Belum. Masih on the way ya? Apa kira-kira hal esensial apa kira-kira? Karena banyak hal yang saya pelajari di Islam itu merugikan perempuan semua rata-rata. Merugikan perempuan. Misal? Contohnya aja kayak si suami bisa menikah selama 4 kali, berpoligami. Bahkan boleh mencari istri-istri kalau dengan duit mereka boleh. Ya, terus kemarin kebetulan adik kan juga bercerai sama suami Bang Edis. Jadi ada sekilas lewat di beranda adik kan, kalau laki-laki yang sudah menceraikan perempuan di Islam boleh dipakai lagi asal jerihnya itu dibayar. Waduh. Sungguh ngeri sedih. Oke, lalu apa-apa lagi? Ya kebanyakan itu masa di Al-Quran atau di hadis dijelaskan bagaimana kita berhubungan intim. Oh iya, ada juga itu ya di hadis yang. Jadi saya tahulah Anda begitu emosional, tapi begini Kak Ade, percayalah bahwa yang seperti Anda ini banyak. Kalau kemarin nonton di channel-channel saya, dan saya rasa di antara 14.600 ini banyak juga yang senasib dengan Anda. Begitu, bagaimana wanita diperlakukan tidak adil seperti itu. Bagaimana wanita itu dianggap otaknya itu separuh, akalnya itu separuh. Bagaimana wanita itu dikelompokkan bersama dengan anjing dan juga keledai, membatalkan sholat. Bagaimana perempuan itu kalau disentuh jadi batal sholatnya. Seolah-olah perempuan itu seperti najis, seperti kotoran. Begitu. Kenapa perempuan kalau tersentuh kok langsung batal? Kalau laki-laki enggak, kenapa? Begitu. Belum lagi sekarang kan mereka bilang mereka yang ahli agama, seorang ustadz, seorang buya, kebanyakan di pesantren-pesantren malah mereka itu pelaku pencabulan. Betul. Itu jumlahnya sangat banyak. Saya masih ingat Kak Ade, zaman saya masih kecil dulu, masih belum tahu apa-apa. Ya saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Ada di kampung halaman saya itu Pak Haji, pemilik pondok. Ya, pemilik pondok di penjara gara-gara kasus seperti itu. Saya masih kecil itu, saya belum ngerti. Karena yang ngomong tuh kakak-kakak kelas saya itu, bapaknya si Anu di penjara katanya. Gara-gara apa? Gara-gara mencabuli santri-santri. Saya nggak ngerti apa itu mencabuli itu apa, namanya masih anak-anak kan. Setelah saya dewasa, saya tahu, oh begitu ceritanya. Itu zaman dulu sampai detik ini. Ya, pondok pesantren, santri di ini kan, aduh banyak sekali seperti itu. Tapi mau gimana? Saya pernah mendengar satu video ya di berita nasional. Ada seseorang yang dia menikahi anak di bawah umur, lalu dipenjara, ditangkap polisi. Tapi dia bilang, saya terinspirasi oleh Rasulullah katanya. Ya memang seperti itulah ya. Artinya ini adalah sebuah fakta gitu. Dan di dalam agama Islam juga
nabinya, ya, Muhammad, rasulnya, itu bahkan ada ayat Quran yang mengatakan dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Boleh dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Seperti itu. Dan dikatakan juga perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad boleh begitu. Tapi sayang memang kebanyakan umat muslim kan tidak membaca itu. Karena mereka sudah didoktrin untuk membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, jadi pernah saya buktikan Bang Edis, bahasa Arab itu saya coba terjemahkan ke bahasa lain, lalu saya coba terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Memang artinya tuh jauh sekali dari yang diterjemahkan, ya. Ya, betul, dari yang diterjemahkan. Iya, iya. Betul, betul. Karena memang terjemahan itu kadang-kadang memelintir begitu. Dan dia di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa itu ada. Ya. Tentang Isa ada. Betul. Tapi di dalam Injil tidak ada tentang Muhammad. Betul, tidak ada. Makanya saya pernah punya tema orang Islam itu sudah diprank sama Muhammad. Dikatakan bahwasanya Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, padahal tidak ada. Giliran tidak ada, kitabnya yang disalah-salahin. Itu kan ibarat saya begini, saya mengklaim itu tanah itu tanah saya itu. Nama saya tertulis di sertifikat itu. Giliran dibawain sertifikatnya nggak ada, terus berarti palsu, sertifikatnya palsu. Gimana kalau gitu, tunjukin yang asli. Pokoknya palsu. Loh, orang yang mengklaim itu adalah orang yang bertugas untuk membuktikan klaimnya. Itu di dalam pengadilan, di dalam hukum sehari-hari memang seperti itu. Ketika kita membuat sebuah klaim, maka beban pembuktian itu ada pada kita. Kok malah pada orang yang dituduh? Contoh misalnya, saya bilang begini, Ade, Susanti, namamu sebenarnya Tono. Masa yang suruh membuktikan namamu Tono suruh Ade sendiri? Masa Ade sendiri yang suruh membuktikan? Harusnya saya kan? Saya yang membuat klaim. Iya. Betul. Saya yang membuat klaim yang harus membuktikan bahwa nama Ade Susanti itu Tono. Nah, begitu juga orang Islam ketika mereka membuat klaim bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, mereka harus membuktikan itu. Tapi mereka sampai sekarang belum ketemu di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil. Seperti itu. Terus, cuman Bang Edis, saya kan berasal dari keluarga Minang. 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 Kira-kira Untuk coba saya, ngomong bahasa Minang sedikit saja. Coba ngomong sama saya pakai bahasa Minang coba. saya mengerti Bang Edis kalau ada yang mengecek bahasa Minang. Mengerti sedikit-sedikit. Sakete. Coba. Cuman sekarang ini Bang Edis, kalau misalkan Ade memang memutuskan untuk terang-terangan pindah, pasti Ade akan diusir dari keluarga Bang Edis. Ya, inilah yang kemarin Kak Yuli itu bilang, memang kita serba salah ya teman-teman ya. Kalau ada Muslim di sini mengaku takut, tapi kalau nggak mengaku nanti kita tidak bisa berekspresi begitu. Makanya, tapi begini Kak Ade, di dunia media sosial ini dunia yang rada-rada sedikit gimana gitu ya, kejam-kejam gimana begitu. Seperti kita ngobrol ini, itu sudah banyak nanti yang mengupload, ya kan, menjadikan kita ini sebagai bahan konten mereka dan mereka mendapatkan iklan begitu. Makanya sebenarnya ya mau gimana lagi, kalau udah siap berbicara ya tetap berani. Artinya begini, Kak Ade, saya percaya bahwa kalau Kak Ade nanti tinggal di tempat yang baru atau misalnya dapat suami orang Kristen begitu, saya percaya bahwa tidak mungkin orang teman-teman ya lingkungan baru apalagi di gereja itu mencampakkan Kak Ade. Saya percaya di komunitas baru pasti banyak yang support secara ya bisa juga finansial, bisa juga mensupport secara
spiritual begitu, temenin, bisa cari kerjaan baru dan lain sebagainya. Percayalah pasti ada. Makanya gabung dengan komunitas-komunitas Kristen begitu. Di gereja kah, cari teman-teman baru. Tapi begitu juga, cari gereja juga gereja yang sehat. Karena banyak juga gereja yang ada juga begitu, tapi tidak semua. Cari gereja-gereja yang benar-benar biblikal begitu. Pergi adek ke gereja kan Bang Edis hari Minggu pagi. Padahal kan kita nyanyi lagu pujian-pujian, meskipun lagu pujiannya tuh tentang sukacita, tapi tetap ada nangis Bang Edis. Ya, saya mengerti itu. Banyak kok, banyak yang mengalami yang seperti Kak Ade Susanti, banyak. Tidak sendiri, tenang saja begitu. Makanya gabung-gabung tuh ada satu forum khusus perempuan. Mereka bercerita tuh, saling share tentang bagaimana perjalanan mereka, begitu, saling menguatkan. Makanya dibentuklah satu komunitas begitu. Ada Bang Edis, Ade sering masuk ke room-room tentang Kristen ini, sering belajar, sering banyak tanya juga Ade sama yang lain. Beberapa kali Ade ikut itu masuk ke room Bang Edis kan susah untuk naiknya. Karena yang bikin susah naik ini juga kadang-kadang ya banyak Kristen-Kristen yang ngeyel. Udah dibilang jangan naik, kasih kesempatan. Tapi mereka suka numpuk di pintu. Kalau udah ngantri 99 itu susah memang masuk setengah mati. Bisa ngantri 3 jam itu pun belum dapat. Gitu. Jadi awal-awal dulu waktu Ade masuk bergabung ke roomnya Bang Edis tuh, Ade mikir, kok selalu perbandingannya Kristen Islam. Padahal kita ini punya 5 agama yang dipercayai di Indonesia kan. Tapi kenapa Islam Kristen selalu itu perbandingannya. Jadi barulah tadi pas Kak Rosdianti masuk tadi baru ada tahu ya, karena mungkin selama ini Islam selalu mengkait-kaitkan dirinya dengan Kristen. Kalau agama lain kan nggak pernah. Iya. YouTube macet. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya cek dulu YouTube saya. Sambil berbicara nggak apa-apa. Sebentar. Saya waktu 1 menit. Ya. Tahu nih kok ada yang ngomong YouTube macet. Kayaknya YouTube saya nggak macet, berarti Anda salah nonton di ini. Karena banyak juga teman-teman, akun YouTube itu banyak juga yang palsu. Ya, kalau teman-teman nontonnya di YouTube saya, kayaknya nggak macet. Ya, sambil bicara Kak Ade, sambil saya cek dulu akun apa di YouTube saya. Ya, jadi itu Bang Edis. Pokoknya 2 tahun Islam. Kalau dulu waktu awal-awal belajar kan hati ini masih setengah-setengah antara iya sama enggak gitu kan. Masih itu belum sepenuhnya yakin. Tapi kalau sekarang sepertinya udah nampak perbedaannya jauh sekali. Pernah didengar kata-kata orang Islam nih jual agama lebih gampang. Ya, tadi maaf saya perbaiki tadi di YouTube saya karena memang frozen tadi, hanya ada suara. Iyalah, lalu langkah ke depannya ini bagaimana ini Kak Ade? Yang pasti untuk sekarang Ade itu aja dulu Bang Edis, mantapkan iman Ade dulu. Oke. Baik, belajar ya dulu mungkin Bang Edis lah. Ini tanggung jawab gereja-gereja ya. Jadi gereja-gereja itu kalau ada orang baru, apalagi dari seberang, dari Muslim ke Kristen, ini tanggung jawab gembala-gembala gereja nih. Kalau saya kan hanya mendebat saja. Gitu. Saya mendebat, artinya adu argumen begitu. Nah kalau sudah selesai, nah ini tugas-tugas dari gembala-gembala gereja seperti itu. Oke, begitu ya, Ade Susanti.
Oke. Ya, terima kasih Terima Bang kasih Edi. atas berbagi pengalamannya. Saya ucapkan selamat siang. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Oke. Iya, teman-teman sekalian ya. Jadi yang seperti dia itu bukan 1-2 orang, teman-teman. Saya kasih tahu begini. Kan kemarin itu ada Kak Yuli ngomong, Bang, kalau ada orang yang mantan Muslim ke Kristen, kalau bisa suruh pakai kacamata dan masker. Ya, gimana ya? Memang sebenarnya ya juga pasti bakalan dipersekusi. Pasti saya percaya tuh yang inbox dia pasti banyak itu. Pasti banyak. Pasti banyak yang inbox dia. Karena memang seperti itu, teman-teman. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, itu pasti yang banyak menerima ancaman. Datvila. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita baru saja menyaksikan kesaksian mereka, baik itu yang mau belajar tentang iman kekristenan maupun para murtadin yang sudah login ke Kristen. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan bagi mereka untuk mendapatkan ya pemahaman yang lebih baik. Mungkin ya kita tahu bahwa memang Edis TV juga banyak kekurangan, banyak kelemahan, terutama dalam menyampaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita terus dukung mereka di dalam doa supaya dengan pemberitaan firman Tuhan seperti itu dengan sederhana, banyak orang yang terbuka ya, banyak orang yang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Edis TV, sehingga melalui pesan-pesan Injil yang disampaikan oleh Edis TV kepada mereka, semakin hari semakin terbuka dan semakin banyak orang yang mendengar kabar baik tentang Injil Kristus ya. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya. Saya berharap Bapak Ibu menyaksikan ini sampai selesai karena ada hal-hal penting yang mungkin saja kita belum pernah dengar, tetapi melalui diskusi Edis TV ini bersama ya teman-teman yang murtadin bisa kita dengar dan bisa kita paham dan mengerti tujuan Edis TV membuka komal ini ya. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini melalui like, komen, dan subscribe serta share ke berbagai media sosial teman-teman supaya mungkin mereka yang ada dalam persimpangan jalan, dalam kebingungan melalui kisah-kisah perjalanan kehidupan para murtadin ini, mereka disadarkan, dikuatkan, bahkan melalui kesaksian mereka para murtadin, mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.